Kemudian dikatakan fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, yang artinya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar. Rahmat di dunia diberikan karunia yang luar biasa, dan di akhirat masuk surga, dan limpahan karunia yang banyak, yakni Allah akan melimpahkan kepada mereka dengan rahmat yang khusus, lalu memberi mereka taufik untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan memberikan pahala kepada mereka. Allah memudahkan dia hidup, Allah yang pandu dia mana baik mana buruk, Allah juga yang memudahkan dia punya energi, punya kesempatan, punya waktu untuk mengerjakan kebaikan dan mengejar apa yang telah Allah janjikan buat mereka. Sudah itu dikasih pahala yang sangat besar, gitu kan. Serta menghindarkan mereka dari bencana dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Berapa banyak masalah yang kita hadapi dalam seharian teman-teman sekalian, yang kita berhasil lolos darinya. Kalau kita mau bicara masalah manusia ini, melindungi diri mereka repot sekali loh. Teman-teman yang suka pakai motor misalnya, kita jalan, kalau helmnya tidak, mungkin kadang-kadang kita angkat kacanya, atau tutupan plastiknya, misalnya tutupan matanya kita angkat, maka terbuka, udara dengan sangat kencangnya kena ke wajah kita. Kira-kira teman-teman, ada jaminan kita nggak kena bakteri, kita nggak kena batu, nggak kena pasir? Tapi selama ini tidak ada masalah. Orang jalan, dari mana kita bisa dapat jaminan teman-teman? Ini kalau ada racun misalnya di udara, terkontaminasi dengan udara, lalu dihirup oleh manusia, yang tiba-tiba dia bisa meninggal. Padahal kita ini hidup, jalan ke sana, jalan ke sini, semuanya terjaga sebenarnya, dengan rapi. Ya. Bagaimana manusia tidak memikirkan masalah itu? Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka, menciptakan mereka, menyiapkan fasilitas buat mereka. Dan mayoritas yang mereka minta diberikan. Ada yang Allah belum kasih, karena Allah menginginkan dia lebih banyak memohon, lebih banyak merengek. Gitu kan. Cobaan pun kalau datang kepada mereka, lebih banyak nikmat daripada cobaan. Terbukti dari sepanjang hidup kita, teman-teman yang hadir di sini. Mana lebih banyak? Kita sehat atau sakit? Lebih banyak kita sehat. Sakit itu jarang sekali. Ada orang sakit ya, di akhir hidupnya mungkin. Ataupun kalau sakit dalam setahun, tahun depan dia sakit flu, demam, seminggu. Tapi 365 hari yang lalu dia sehat. 1 tahun Allah SWT berikan nikmat. Kemudian lanjutan ayat wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan dia menunjuki kepada mereka jalan lurus untuk sampai kepadanya, yakni memberi mereka taufik. Taufik maksudnya kemudahan untuk berilmu dan beramal, mengetahui yang hak dan mengamalkannya. Asal dia mau saja pelajari, Allah akan kasih dia. Saksi bahasan kita dalam surah An-Nisa 175 ada kalimat rahmat. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Pasti Allah akan masukkan dan karunia kepada mereka rahmatnya. Yang lain adalah surah Al-Jathiyah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yakin Allah ada lalu dia patuh dengan perintah. Amal saleh maksud dalamnya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Karena orang juga meninggalkan larangan termasuk amal saleh. Maka Rabb mereka, pencipta mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat di sini, di dunia diberikan rahmat yang luas, diberikan karunia-karunia yang membahagiakan dia, dan juga di akhirat masuk surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Teman-teman sekalian, kita tinggal patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kita nikmati saja. Tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa segala macam, tapi lebih rapi. Sekarang ini, orang-orang di beberapa negara, termasuk saya dapat informasi di Jepang, dan saya waktu Ramadan yang lalu sempat diundang oleh KBRI kita ke sana. Itu ternyata orang-orang di sana juga banyak ya orang asli Jepang yang non muslim. Mereka kalau masuk dan mereka menemukan makanan kaleng ada label halalnya, mereka beli. Ada beberapa teman-teman kita sempat nanya dan menceritakan ke saya, kenapa anda beli ini? Dia bilang ini lebih terjamin dengan ada label halal. Mereka tahu kalau umat Islam itu hati-hati, pekah, nggak mau makan sembarangan. Maka mereka sendiri mengatakan itu lebih terjaga. Artinya orang beriman lebih terjaga, lebih sehat, lebih baik, dikontrol, dijaga oleh langsung pencipta langit dan bumi. Seperti juga makna kalimat teman-teman sekalian, yang selalu mengembalikan kita iman kepada Allah, sabda Nabi SAW, kalau Allah karuniakan kalian pemimpin yang zalim, dan dia memberikan kepada kalian hak kalian, maka terima kasihlah pada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dan hak kalian yang belum kalian dapatkan darinya, mintalah langsung kepada Allah.
Kalimat minta langsung kepada Allah ini pengembalian seorang muslim dan menyadari kalau raja yang sedang memimpin dia, presiden atau siapa saja, ini manusia seperti dia, kebetulan saja berkuasa. Tetapi kalau ada kebutuhan dia yang belum dikasih, maka dia minta langsung kepada raja yang sebenarnya Allah. Makna kalimat ini adalah kalimat yang berbobot sekali. Artinya bertauhidlah kepada Allah. Saksi bahasan kita adalah Allah kalau dia beriman dan beramal saleh akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 28. Mengimani Allah ini ya, maksudnya Allah itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Rasul yang telah diutus, bertakwalah kepada Allah, maksudnya patuh, dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, atau dua kali lipat, dan menjadikan untuk kalian cahaya, maksudnya panduan agama, dengan cahaya yang kamu dapat berjalan dengannya di atas bumi ini. Dan dia mengampuni semua kesalahan kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saksi bahasan kita adalah dia akan memberikan rahmatnya dua kali lipat bagi orang yang beriman tentang keberadaan Allah. Poin kedua teman-teman sekalian, mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi setelah beriman, poin mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti firman Allah di sini dalilnya surah Al-Imran 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan selalulah taat dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah Rasulnya, ikuti. Yang dilarang, tinggalkan. Supaya kalian mendapatkan rahmat, artinya pasti akan datang kepada kalian karunia. Dan baginda Nabi SAW sudah tunjukkan kepada kita, para sahabat sudah tunjukkan kepada kita, bagaimana mereka jadikan agama sebagai panduan hidup, dan mereka bahagia. Mereka diberikan kemenangan, walaupun ada hal-hal cobaan yang datang, tapi lebih banyak rahmatnya Allah yang datang kepada mereka. Dan ternyata mereka sekarang sudah mendahului kita menuju ke akhirat, dan janji Allah maksudnya tidak mungkin salah. Al-Allamah As-Sa'di, sama tadi, Syekh Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, dalam firman Allah wa atiullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasul, ialah dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat, maksudnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya dalam segala hal, itu adalah sebab utama datangnya karunia. Juga dalam firman Allah yang lain, masih dalam mentaati Allah dan Rasulnya, Al-A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Al-ayah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku akan kasih apa saja dalam kegiatan kalian di mana saja. Akan saya penuhi semua dengan kebutuhanku, dengan rahmatku, kata Allah. Maka aku pasti akan berikan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Artinya orang yang patuh. Jadi segala sesuatunya akan mendapatkan karunia dari Allah. Apapun kegiatannya, dimanapun tempatnya akan dia dapatkan. Dan Allah bukan, banyak orang soalnya begini teman-teman. Makna ayat ini adalah, banyak orang yang mau kembali kepada Allah kalau dia anggap itu perlu kembali kepada Allah. Kalau dia anggap perlu, misalnya sudah sakitnya parah sekali, baru dia kembali ke sholat malam. Kalau betul-betul dia sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, baru dia kembalikan. Padahal perintah agama, dari sebelum memulai sudah berdoa, selama berjalan juga memohon kepada Allah dimudahkan, dan sudah selesai juga minta agar ditambahkan dan diulangi nikmat itu. Dalam An-Nur ayat 56 juga dikatakan, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha la'allakum turhamun. Ada kalimat turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul supaya kalian diberikan rahmat. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia mengatakan makna firman Allah, semoga Allah merahmati. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirat pertama. Semoga Allah merahmati muhajirat, maksudnya wanita-wanita yang hijrah dari Mekah yang pertama, ya, golongan pertama yang hijrah ke Madinah. Tak kala Allah menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nur 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadah mereka dari kepala sampai ke kaki mereka. Maka mereka langsung merobek ujung kain sarung mereka, lalu mereka berkerudung dengannya.
Maknanya adalah mereka langsung mempraktikkan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, sehingga rahmat Allah datang kepada mereka. Yang ketiga teman-teman, mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya dengan membaca, mentadabburi, menghafal dan mengamalkan isinya. 4 haknya Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am 155. Jadi jangan cuma dijadikan sebagai simbol. Al-Quran orang Islam tahu, dibaca kapan ada kesempatan, bukan. Saya ingin memberikan sebuah wacana saja teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita mendapatkan SMS atau WA atau sekarang apalah BBM misalnya, kita terima dari orang yang kita cintai. Kita rindu ingin membaca apa yang dia kirim nih. Mungkin kata-kata sayang, kata-kata cinta kalau dari pasangannya yang halal misalnya, atau kata-kata dari orang tuanya yang mendoakan dia positif, atau dari teman dekatnya yang mendukung proyek dia misalnya, atau orang yang akan menginvestasi dana kepada dia. Saya yakin mungkin kita begitu bangun tidur berharap mendapatkan informasi yang baik dari dia. Kenapa banyak orang di antara kita teman-teman tidak berpikir dan tidak bahagia pada saat menerima berita dari Allah? Bukankah seseorang di antara kita jelas-jelas di HP-nya ada program Al-Quran? Kenapa dia tidak baca pesan Allah itu? Kenapa dia lebih penting bahagia membaca pesannya manusia? Padahal pesannya Allah di depan matanya, setiap huruf dapat 10 pahala. Tapi masih saja tidak mau membaca Al-Quran. Masih tanda tanya ini. Para sahabat sampai menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka. Walaupun sudah hafal, mereka tetap membacanya, mereka tetap mengkhatamnya. Beda mereka mengulangi hafalan dengan beda mereka melihat secara fisik. Imam Syafi'i rahimahullah menghafal Al-Quran, 30 juz sudah di luar kepala. Bahkan beliau menafsirkannya, beliau memasukkan dalam buku-buku, dalam masalah-masalah fikihnya. Tapi tiap hari pegang Quran, tiap hari bawa Al-Quran kemana-mana. Lalu dia pernah bertemu dengan beberapa ulama, yang teman-temannya dia, ulama-ulama fikih di Mesir, lalu bawa kitab-kitab tebal. Lalu beliau mengingatkan nasihat yang sederhana tentang Al-Quran. Beliau mengatakan, sungguh kitab-kitab yang kalian pegang itu telah menyibukkan kalian dari kitab ini induknya. Kenapa ini enggak dibaca? Kenapa sibuk dengan itu? Banyak ikhwah Masya Allah hadir di majelis ilmu dan akhwat kita luar biasa. Rajin di sana sini. Tapi kalau kita suruh baca Quran tidak benar bacaannya. Jadi mereka sibuk dengan hal yang mufaddal tinggalkan yang afdal. Pesannya Allah lebih membahagiakan. Maksudnya setiap bangun tidur, kita pertama buka baca Al-Quran. Walaupun cuma 1-2 ayat. Misal, dibandingkan kita langsung membuka berita dari manusia. Berita dari manusia yang kita senang dengannya, padahal berita dari Allah ada. Kata Allah SWT dalam surah Al-An'am 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ada kalimat turhamunnya. Dan ini Al-Quran benar-benar kami turunkan kitab dari kami yang penuh dengan berkah. Artinya manfaatnya besar sekali kalau kalian baca, dapat pahala, dapat panduan. Maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Lalu patuhi, jalankan perintah dan larangan ada di dalamnya, maka rahmat Allah akan datang. As-Sa'di juga mengatakan, wahadha makna firman Allah Al-An'am 155, wahadha kitabun, wahadha artinya dan ini, yaitu Al-Quran yang agung dan peringatan yang bijaksana. Kitabun anzalnahu mubarakun, adalah kitab yang telah kami turunkan dengan penuh dengan berkah yang di dalamnya berisikan kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Kitab inilah yang menjadi sandaran seluruh ilmu dan darinya berbagai keberkahan dikeluarkan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah disuruhkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran serta menjelaskan berbagai hikmah dan kemaslahatan yang memotivasi kepadanya. Tidak ada satu keburukan pun melainkan telah dilarangnya dan menjelaskan sebab-sebab yang menjauhkan dari melakukannya dan berbagai akibat buruknya. Al-Quran sudah mengajar semuanya kebaikan dan menjanjikan fadilahnya dan melarang semua keburukan, juga menyebutkan ancamannya. Makna fattabi'uhu atau ikutilah Al-Quran itu dalam segala yang diperintahkan dan yang dilarang, kata Sa'di rahimahullah, serta bangunlah pokok-pokok agama kalian, panduan hidup kalian dan cabang-cabangnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia di atas landasannya. Dan makna wattaqu dan bertakwalah, takut kepada Allah dari menyelisihi perintah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah SWT. La'allakum artinya agar kamu jika mengikutinya turhamun, mendapatkan rahmat Allah. Jadi sebab terbesar untuk meraih rahmat Allah ialah mengikuti kitab ini, baik ilmu maupun pengamalannya. Jadi ini mengikuti Al-Quran. Beliau masukkan poin keempat, mendengar Al-Quran dengan diam menyimak dan merenungkannya.
Jadi kalau lagi dibaca, jadikan sebagai ada poin mendengarkan, ada poin membaca, ada poin menghafal, ada poin mentaburi, banyak ini. Ya. Membacanya disebutkan dalam Al-Quran juga, hanya dengar saja, hanya dengar. Belum membaca, hanya dengar saja, itu sudah cukup menandakan rahmat Allah. Dalam surah Al-A'raf 204 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalimatnya akhirnya, la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkan baik-baik, renungi artinya, perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. As-Sa'di juga menyebutkan perintah ini berlaku umum bagi setiap orang yang mendengarkan kitabullah dibaca, yang mana ia diperintahkan untuk diam dan mendengarkannya. Perbedaan antara istima' mendengar dan insat, diam sambil merenungi, bahwa insat itu pada zahirnya ya, dikatakan wa ansitu, dengan tidak berbicara dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat melalaikan dari mendengarkannya. Adapun istima' mendengarkan ialah memasang pendengaran, menghadirkan hati dan merenungkan apa yang didengarnya. Barang siapa yang menapi dan memilah dan memahami dua perkara ini ketika kitabullah dibaca, maka dia dengar, kemudian dia diam sambil merenungi, maka segala macam ilmu yang bisa mendatangkan iman akan Allah limpahkan dengan sangat luas ke dalam hatinya. Perintah agar diam dan mendengar Quran yang paling ditegaskan kepada orang yang mendengarkan ialah diam dan mendengarkan dalam sholat dan bacaannya pada saat sholat bacanya dijaharkan. Ketika imam membacanya maka ini diperintahkan untuk diam. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan diamnya seseorang lebih utama daripada membaca Al-Fatihah dan selainnya. Juga dikatakan oleh sebagian ulama tentang masalah poin ini, bagaimana seseorang muslim menjadikan sebuah pelajaran, kalau mendengar Al-Quran saja sebuah ibadah dan bisa datangkan rahmat, bagaimana dengan orang yang lebih jauh lagi, dengarkan, hafalkan dan mengamalkannya. Maka jauh lebih besar manfaatnya dan bisa mendatangkan rahmat Allah. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal tiba nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tentu dengan rahmatnya yang sangat luas Allah, semoga kita berharap bisa diganti menjadi pahala. Dan juga kita mendoakan agar Indonesia secara khusus dan seluruh wilayah muslimin diberikan kemakmuran, ketentraman, diluaskan rezekinya dan dikembalikan seluruh penduduknya dan pemimpinnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berharap Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saja saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena dia maha melihat, dan mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.